Ada banyak hal yang kemudian kita alami ketika kemudian kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita merasa lelah. Merasa lelah dengan pergumulan kita, merasa lelah dengan masalah kita, merasa lelah dengan sakit penyakit kita. Dan itu yang kemudian tadi Tuhan nyatakan, terus terang sangat lelah. Ibu enggak usah terlalu lelah. Saya percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu ada buat kita. Saya percaya jalan keluar dari Tuhan itu selalu ada buat kita. Karena itu mari kita belajar firman Tuhan untuk meneladani Kristus Yesus Tuhan kita. Karena kalau Yesus itu menjadi teladan, maka percayalah kita akan melihat hal-hal baik yang Yesus lakukan menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita baca dulu 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat 24. Saya akan baca ayat yang ganjil, teman-teman menyambut dengan ayat yang genap sampai ayat 24 kita akan baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Elohim menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22. Ketika ia dicaci maki, ia tidak ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24. Oke, kita baca bagian akhir ya. Sekali lagi sama-sama. Yang kata kamu ganti dengan namamu. Mari kita belajar memperkatakan perkataan iman. Sekali lagi kata kamu diganti dengan nama saudara. Saudara punya nama, amin. Ya, mari kita ganti. 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya Raymond telah sembuh. Amin saudara. Saya ingin sampaikan ada 4 teladan yang kemudian diberikan oleh Kristus lewat nats yang kita baca ini. Teladan yang pertama adalah teladan dalam melakukan kehendak Bapa. Teladan dalam melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara lihat ayat 19, firman Tuhan berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena karena sadar akan kehendak siapa? Akan kehendak Tuhan menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi saudara, teladan yang Yesus berikan yang pertama buat kita adalah kesadaran akan kehendak Elohim. Akan kehendak Bapa. Akan kehendak Tuhan. Kesadaran seperti apa? Kita bukan berbicara tentang knowledge. Kita bukan berbicara tentang pengetahuan. Kita bukan berbicara tentang logika. Kita bukan berbicara tentang akal. Tapi ketika kita berbicara tentang kata sadar di sini, kita sedang berbicara tentang kesadaran hati nurani. Jadi saudara, bukan seberapa besar kamu tahu, kamu paham. Bukan kau harus jadi seorang teolog. Bukan harus sekolah teologi untuk mengerti firman Tuhan. Bukan. Tetapi seberapa besar hati nuranimu terkoneksi dengan firman Tuhan. Sehingga engkau bersepakat dengan firman Tuhan dan berkata, yes, ya, saya setuju.
Jadi kesadaran yang kita bicarakan di sini bukan berarti saudara sadar, oh arti firman Tuhan ini, arti firman Tuhan itu. Bukan saudara, tetapi bagaimana hati nuranimu, bagaimana roh dan jiwamu terkoneksi dengan firman Tuhan itu. Dan engkau berkata, yes, saya sepakat. Inilah yang disebut dengan kesadaran yang mengikuti kehendak Elohim. Jadi dari kesadaran itu menarik sekali saudara. Tadi pagi saya bicara dengan Pastor, saya jadi lupa. Pastor William tadi saudara. Saya datang, saya tadi minum kopi sebentar di Jeko. Kemudian ngobrol sedikit dengan Pastor William. Ketika ngobrol saya bilang, Pastor ini saya baru dapat satu hal tapi di Jeko. Tadi malam saya persiapan ulang sampai jam 2 malam. Ini saya nggak dapat. Tapi ketika tadi saya duduk di Jeko saudara, Tuhan menyatakan hal yang luar biasa. Jadi kesadaran hati nurani itu harus membentuk persepsimu. Supaya apa? Supaya engkau percaya. Jadi kalau kesadaran hati nurani kita tidak mampu membentuk persepsi kita, maka saudara gak mungkin betul-betul percaya kepada firman Tuhan. Karena itu kesadaran hati nuranimu ini yang sudah Tuhan tanamkan. Karena iman, lahir dari iman, akan bergerak kepada iman. Jadi ada benih iman yang Tuhan Yesus taruh dalam hati saudara. Siapa di sini percaya Yesus, tolong angkat tangan. Ini disebut dengan iman awal, bilang amin. Tapi iman ini bergerak progresif menjadi apa? Menjadi lebih besar, menjadi lebih nyata, dan menjadi milikmu. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang melakukan kehendak Elohim, mari kita bicara dulu tentang hati nuranimu dalam mengkoneksikan diri kepada firman Tuhan. Sudah terkoneksi belum? Sudah terkoneksi belum? Kalau saudara kemudian menanggapi firman Tuhan, saudara belum terkoneksi dengan firman Tuhan itu, maka saudara mau doa kayak apapun, lelah. Siapa di sini yang sudah lelah bergumul? Berdoa-doanya belum dijawab-jawab Tuhan. Saudara ngalamin itu? Saya lelah. Pastor lelah, saya berdoa, saya bergumul. Sepertinya nggak ada progres atas masalah saya. Saya ingin katakan ada kunci yang Tuhan ajarkan. Mari kita belajar ya. Coba kita lihat dulu Yohanes. Mohon maaf nggak ada di sini. Karena tadi saya bilang baru saya dapat di Jeko. Jadi saya nggak siapin di slide saya. Tolong kita buka dulu Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima. Ini rahasia yang pertama yang diajarkan oleh Ibu Yesus. Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima. Oke, saya akan baca buat saudara. Kita baca ya. Saudara punya Alkitab? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa? Apa yang dikatakan kepadamu apa? Saya mau tanya, apakah Ibu Yesus bilang lakukan? Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia bagus sekali. Apa? Buatlah itu. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan itu adalah pencipta, maka apa yang dia firmankan itu tercipta. Ulang. Apa yang Yesus firmankan katakan tercipta. Jangan cuma bilang amin, katakan sama-sama. Apa yang Yesus katakan tercipta dalam hidup saya. Amin saudara. Jadi apa yang Yesus katakan itu tercipta. Ini rumusnya penting. Karena apa yang Yesus katakan itu tercipta, maka apa yang Yesus katakan buatlah itu tercipta dalam hidupmu. Buatlah itu menjadi nyata dalam hidupmu. Karena apa yang Yesus nyatakan itu nyata. Jadi ini rumusnya. Mari katakan sama-sama. Apa yang firman Tuhan katakan tercipta dalam hidup saya. Karena itu buat itu. Karena itu sudah tercipta saudara. Itu sudah terjadi di dalam hidupmu. Kalau engkau sudah terkoneksi dengan firman itu. Amin.
Karena itu kalau kita terkoneksi dengan firman itu, firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Saudara pegang itu, jadikan itu betul-betul terkoneksi dan buatlah itu. Jangan bertanya, Pak Pendeta, Pastor, dokter bilang kan saya ini nggak mungkin sembuh. Jangan berkata, Pastor kan sudah divonis, nggak mungkin lagi. Bukan itu. Karena Tuhan pencipta, maka buatlah itu tercipta di dalam hidup. Amin saudara. Jadikan firman Tuhan itu sesuatu yang betul-betul privat buatmu, untukmu. Gak peduli buat orang lain gak terjadi, tapi buatku saya percaya ini terjadi. Ini teladannya Yesus. Karena itu saudara, mari kita lihat lagi. Ini rumusnya Ibu Yesus. Apa yang Yesus katakan apa? Buatlah itu. Buatlah itu. Yang kedua, mari kita lihat Injil Lukas saudara. Lukas pasal yang kelima. Kita baca ayat 4 dan 5. Lukas pasal yang kelima ayat 4 dan kelima. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan baik-baik ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan baik-baik. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara perhatikan. Yesus bilang kepada Simon, Simon, ayo kita pergi ke tempat yang dalam, cari ikan. Saya mau tanya, Yesus ini nelayan atau tukang kayu? Ulang, Yesus nelayan atau tukang kayu? Tukang kayu saudara. Petrus ini nelayan atau tukang kayu? Petrus nelayan atau tukang kayu? Saudara jangan diskusi dulu, nelayan tukang kayu ya. Petrus ini adalah nelayan. Jadi kalau dari sisi pengalaman, lebih pengalaman mana? Tukang kayu atau nelayan? Nelayan. Petrus bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya ini nelayan. Sudah sepanjang malam kami cari ikan di sini. Berdasarkan pengalaman saya, sepanjang malam biasanya ikan keluar, kalau malam hari nggak ada ikan. Sekarang udah siang Tuhan. Kamu suruh saya jala ikan. Malam-malam aja nggak ada ikan. Sekarang kamu suruh kami datang untuk jala ikan. Tapi Simon bilang, ini kuncinya. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ada rasa terpaksa enggak? Ada, jujur aja. Petrus ini terpaksa saudara, dia bilang, Tuhan aduh saya ini pengalaman soal ikan-ikan begini, pengalaman. Mulai dari ikan cakalang, ikan goropah, ikan semua. Mujai, semua jenis ikan. Ini pengalaman. Kalau Tuhan Yesus cuma lihat kayu jati. Masalah kayu Tuhan yang pengalaman, tapi masalah ikan saya yang lebih pengalaman. Berdasarkan pengalaman saya nggak ada ikan lagi. Nggak akan ada hasil lagi. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, ini terpaksa, ini setengah ngambek nih. Dalam hati mungkin Petrus bilang, kalau nggak dapat lihat aja lu. Betul nggak? Tapi karena engkau yang menyuruhnya, terpaksa. Ya udah gue ikutin deh. Gue ikutin maunya. Awas nggak dapat ya. Mungkin dalam hati. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika Simon ini pergi mengikuti kehendak Tuhan,
kita lihat hasilnya. Ayat yang ke-6 kita baca. Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan setelah mereka apa? Tolong, setelah mereka apa? Mereka menangkap apa? Sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, ketika engkau melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Yesus katakan, percayalah daya tampungmu itu gak akan muat menampung berkat Tuhan. Mungkin kau berkata, Pak, saya ini pengalaman di bisnis ini, pengalaman di usaha ini, tapi gak ada hasil. Kalau engkau berjalan sendiri gak mungkin ada hasil. Tapi kalau di perahu itu ada Yesus, engkau melakukan perintah Yesus, percayalah. Percayalah, jalamu bisa sobek. Tolong bilang kiri kanan, banyak berkat kok. Amin saudara. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu saudara. Kita nggak tahu di mana tempat nongkrongnya ikan. Kalau tempat nongkrongnya Pastor Verona kita tahu. Kalau tempat nongkrongnya Pastor William kita tahu, betul. Tapi tempat nongkrongnya ikan siapa yang tahu? Saudara perhatikan baik-baik. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku melakukan yang gak gampang. Saya ngomong dengan Pastor Verona, ini gembala luar biasa, hamba Tuhan luar biasa. Untuk melepas sesuatu. Dalam kondisi di mana pelayanan Pastor Verona itu lagi bagus-bagusnya. Dan untuk melepas, mengikuti kehendak Tuhan harus submit. Saya nggak tahu Pastor Verona bergumulnya seperti apa. Tapi percayalah ketika kita melakukannya, maka percaya Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, jala mereka hampir koyak. Ayat 7, saudara perhatikan. Ayat 7 ini menarik sekali saudara. Kita baca ayat 7. Tadi jalannya hampir apa? Koyak. Ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Jadi pakai minta bantuan enggak? Untuk ngumpulin berkat Tuhan, saudara pakai minta bantuan. Biasanya kan berkat Tuhan itu kan kepengen dikekep sendiri kan. Bahkan ada istilah orang dunia, dosanya aja gak mau dia bagi. Kenapa? Karena gak kepengen. Berkat itu maunya makan sendiri, betul gak? Tapi firman Tuhan bilang, karena mereka itu sudah tidak kuat lagi jalannya, harus ngajak perahu yang lain. Betul nggak? Lihat baik-baik, kita lanjut. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang apa? Membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi apa saudara? Berapa perahu? Tolong, berapa perahu? Kedua perahu itu dengan apa? Tolong dengan apa saudara? Hingga, tolong. Kira-kira penuh gak perahunya? Bukan, hampir tenggelam. Hampir apa? Saudara bayangkan. Ketika Tuhan menyuruh Petrus melakukan yang sebelumnya tidak ada berkat sama sekali. Tapi karena Yesus ada di perahu itu, maka perahunya hampir apa? Tenggelam. Biar Yesus selalu ada di perahu bisnismu. Biar Yesus selalu ada di perahu pekerjaanmu. Biar Yesus selalu ada di perahu dimanapun engkau tempati. Karena di mana ada Yesus kita tidak akan pernah takut kekurangan berkat. Amin saudara. Meneladani Yesus ikutin aja saudara. Walaupun capek. Petrus ini sepanjang malam. Dia baru pulang saudara. Lagi lipat-lipat jala.
Tiba-tiba Yesus datang pakai nongkrong di perahunya. Terus langsung, "Hei Petrus, ayo. Kita nyari ikan lagi." Kesel. Udah kebayang gak dapat ikan sih, gak dapat ikan, mau pulang tidur ini. Disuruh sama dia. Ini kalau gak dapat, awas loh, gua tenggelamin beneran nih. Betul saudara? Tapi yang Yesus lakukan, tidak, dia gak pernah mengecewakan kita. Ketika engkau menuruti firman-Nya, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tolong bilang kiri kananmu, Yesus gak akan kecewainmu. Nurut aja. Amin. Saudara mau nurut? Itulah teladan yang diberikan oleh Yesus. Yang kedua saudara, mari kita lihat. Yang kedua, teladan apa? Teladan Kristus adalah teladan untuk apa? Berbuat baik. Teladan untuk berbuat baik ini luar biasa. Saudara perhatikan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah apa? Kasih karunia. Saudara, kasih karunia itu bukan cuma saudara happy-happy. Kalau bicara happy saudara, orang di Mangga Besar lebih happy. Betul? Wah, kalau cuma mau happy, ya minimal karaokean sudah happy, betul Pastor ya? Kalau cuma mau happy, apalagi kalau kemudian saudara mulai dugem, cuma mau cari happy. Tapi firman Tuhan ajarkan kita bukan seperti itu. Kalau saudara itu berbuat baik, dan karena saudara berbuat baik, saudara menderita, firman Tuhan bilang, kasih karunia buat kamu. Kasih karunia buat kamu. Kenapa kasih karunia saudara? Karena ketika saudara menderita, firman Tuhan katakan, kasih karunia bukan cuma padamu, tapi pada Elohim. Perhatikan ayat ini, coba baca saudara. Maka itu adalah kasih karunia pada siapa? Pada Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang kasih karunia, saudara ingin membuat kasih karunia yang besar sampai itu di sorga, maka menderitalah dalam berbuat baik. Berbuat baik. Walaupun karena berbuat baik kita dikhianati. Walaupun karena berbuat baik saudara kemudian ditikam dari belakang. Walaupun karena berbuat baik saudara dimusuhi. Tapi kalau itu yang terjadi, maka perbuatan baikmu itu menggetarkan sorga. Amin saudara. Perbuatan baikmu itu akan menggerakkan sorga. Dan kalau sorga bergetar saudara. Kalau sorga itu tergetar, kehendak Tuhan itu tergetar, adakah kuasa yang bisa menghalangi dia bertindak? Karena itu berbuat baik. Walaupun karena perbuatan-perbuatan baik kita. Saya pernah pelayanan saudara di Kalimantan. Ketika selesai pelayanan saya diajak makan. Ketika diajak makan, seorang ibu dan anaknya bilang begini ke saya. Pastor, kami ini capek berbuat baik. Capek nolong orang. Karena orang-orang yang kami tolong, pada akhirnya mengkhianati kami. Pada akhirnya mengambil bisnis kami. Pada akhirnya melakukan hal-hal yang justru kami gak mau itu terjadi. Terus terang aja Pastor katanya, hati kami ini udah tawar. Berbuat baik, berbuat baik. Tapi yang kami terima bukan kebaikan, yang kami terima justru khianat. Yang kami terima orang-orang yang kemudian memanfaatkan kami. Firman Tuhan bilang, kalau itu yang terjadi, itu kasih karunia.
Kalau saudara sekarang sedang dikhianati karena berbuat baik, katakan, saya mendapat kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Jadi gak usah pikirin dia yang berbuat jahat kepadamu. Tapi mari lihat, perbuatan-perbuatan baik kita tetap dihitung oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik kita itu akan menggetarkan surga. Jadi tetaplah berbuat baik. Amin saudara. Apapun dampakmu buatmu. Membuat engkau nangis, membuat engkau terluka, membuat engkau sakit. Katakan, saya sedang mendapat kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga. Teladan yang diberikan oleh Yesus adalah teladan dalam apa? Kebenaran. Jadi kalau kita bicara tentang teladan Kristus, ada teladan kebaikan, ada teladan kebenaran. Mari kita baca. Ayat 22, 1, 2, 3. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam apa? Mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan apa? Mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan apa? Adil. Saudara, kebenaran orang Kristen itu bukan karena engkau berhasil menang di pengadilan. Kebenaran orang Kristen bukan karena engkau berhasil menang dalam sebuah perdebatan. Kebenaran orang Kristen ketika Bapa di sorga membenarkan engkau. Ketika engkau berkata bahwa aku ingin meneladani kebenaran, itu artinya engkau harus siap dicaci maki, engkau harus siap difitnah, engkau harus siap untuk pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara mungkin akan bilang, Pak konyol Pak. Bukankah di dunia ini kita harus membela diri? Betul. Saya mau tanya, kalau saudara kemudian terus berperkara di pengadilan, pertanyaan saya, berapa duit yang harus saudara siapkan? Berapa banyak yang harus saudara siapkan? Dan itu belum tentu menang. Apakah itu membuktikan bahwa saudara benar, saudara salah karena saudara menang di pengadilan? Oh tidak. Dalam standar firman Tuhan sederhana. Kebenaran yang kita teladani dari Kristus adalah kebenaran yang siap mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kebenaran moralitas dengan standar yang diberikan oleh Tuhan. Itulah kebenaran kita. Jadi ketika saudara dianggap pendosa, firman Tuhan berkata, Yesus tidak berdosa. Yesus dicaci maki, tapi dia nggak balas. Yang dia lakukan, menyerahkan semuanya kepada Bapa. Ketika saudara nggak berdaya, saudara hari Jumat kemarin, saya kemudian diminta tolong oleh satu keluarga. Keluarga ini merasa bahwa mereka itu tidak mendapatkan keadilan. Ketika kemudian saya mendampingi keluarga ini, ada hal yang luar biasa. Mereka sudah gak punya apa-apa. Mereka gak punya apa-apa. Dan yang mereka lawan ini adalah institusi besar. Tapi percayalah saudara. Mungkin kita akan kalah dalam berperkara di pengadilan. Tapi kalau kita mengikuti kebenaran dengan standar surgawi ini, maka kebenaran yang kita ikuti ini akan membenarkan segala sesuatu yang telah kita lakukan. Dan kalau Tuhan membenarkan, maka Tuhan mampu mengganti. Apa yang kemudian Tuhan berikan kepada kita, tidak ada satu kuasa pun yang mampu merebut.
Tapi apa yang bisa direbut dari kita, itu artinya Tuhan izinkan untuk diambil. Karena Dia siap ganti lebih besar buat kita. Saya kemudian bilang begini ke ibu ini. Dan anaknya, proses kita jalani maksimal. Tetapi hasil, biarkan Tuhan yang memberikan buat kita. Gak usah saudara caci maki. Gak usah kemudian saudara kecewa. Karena kita tahu Yesus kita adalah Yesus yang berkuasa. Amin saudara. Saudara mau meneladani Tuhan Yesus? Apa yang Dia katakan? Lakukan. Apa yang Yesus katakan? Buat. Rumusnya sederhana. Firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, buatlah itu. Supaya apa? Supaya apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Yang kedua saudara, tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran dengan standar yang Tuhan berikan. Standarnya sederhana, pasrah aja. Mari katakan, suka-sukamu Tuhan Yesus. Amin. Kalau Tuhan mau kasih kemenangan, kita pasti menang.